Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan Pak B seputar konten-konten positif tentang perencanaan keuangan. Masih ingat tagline-nya? Wujudkan hidup sejahtera dengan merencanakan keuangan yang benar. Jadi wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Niscaya Anda akan hidup sejahtera. Hidup sejahtera disertai dengan keseimbangan kehidupan. Jadi dana darurat ada, operasional ada, untuk nabung ada, untuk biaya piknik ada, untuk investasi ada, untuk sekedar quality time dengan keluarga dan lain sebagainya ada, dan tidak mengganggu keuangan tiap bulannya. Kalau yang freedom finansial atau bebas adalah ketika pendapatan pasifnya itu bisa digunakan atau menutupi kebutuhan tiap bulan. Nah, kita berproses di situ. Oke, hari ini Pak B akan sharing tentang 7 tanda bunuh diri secara finansial. Nah, ini adalah 7 tanda kalau Anda melakukan hal-hal ini, sahabat milenial melakukan hal-hal ini adalah tanda-tanda bunuh diri secara finansial atau bunuh diri secara keuangan. Nanti yang didapat bukan malah sejahtera tapi sengsara. Yang pertama adalah memutuskan untuk punya anak tapi keuangannya belum stabil. Lupa anak kan membawa rezeki. Iya, anak itu membawa rezeki masing-masing. Sudah punya suratan tanda. Tapi kalau orang tuanya tidak mempersiapkan dengan baik, nanti akan menjadi bunuh diri secara keuangan. Secara keuangan loh, jangan lupa. Secara keuangan. Misalnya, nanti kan mau punya anak tapi nanti kan biaya kelahirannya. Kalau normal berapa, kalau sesar berapa, kalau ke rumah sakit berapa, nanti anaknya gimana, itu perlu dipersiapkan dengan matang. Kenapa? Sehingga pada saat pernikahan itu memang dipersiapkan secara fisik dan psikologis. Sehingga dalam hal perjalanannya itu adalah seiring sejalan, siap menghadapi suka maupun duka. Jadi memutuskan untuk punya anak tapi keuangannya belum stabil. Kalau nekat, silahkan saja, tunggu akibatnya dan tunggu akibatnya sendiri. Yang kedua, bergantung dengan orang lain. Jadi terus menerus bergantung dengan orang lain. Oke lah, kalau misalnya orang tua kita kaya, ya ikut. Tapi kan sampai kapan? Apa orang tua itu tetap sehat? Terus kan enggak juga. Akan mengalami masa tua, nanti setelah tua mungkin sakit atau dan yang pasti orang tua itu akan meninggal. Itu pasti. Nah, keniscayaan dan kepastian sunnatullah bahwa manusia itu punya umur walaupun macam-macam umur, tapi yang jelas adalah mati itu pasti. Kapan dan di mana ya itu yang kita tidak tahu, tapi mati itu adalah pasti. Tuh, jadi jangan terlalu bergantung. Mulai kalau Pak B mendidik anak ya dari kecil itu mandiri. Mau beli apapun walaupun Pak B mampu ya harus nyelengi dulu walaupun uangnya dari kita. Jadi nyelengi dulu. Misalnya mau beli mainan harganya 100.000. Ya kita nyelengi aja. Misalnya kalau 5.000 per hari berarti selama 20 hari. Jalannya terus sampai 100.000, nanti bisa digunakan untuk membeli atau dikasih challenge. Kalau kamu bisa menabung segini, nanti tambahin segini misalnya setelah tabungnya sampai 50.000, ternyata harga mainannya 100.000, ya tambah 50.000 untuk memberi semangat bahwa anak itu bertanggung jawab atas apa yang dia inginkan dan dia lakukan. Kita juga sama, jadi harus seperti itu, berlatih seperti itu. Jadi berlatihnya mau beli apa-apa mendingan cash. Itu yang paling bagus lah cash. Mau beli motor cash, mau beli mobil cash, mau beli rumah cash, mau beli apapun ya. Lupa menunggu dulu, menunggu kesenangan, untuk kesenangan yang akan datang yang lebih bagus. Yang ketiga adalah bayar hutang dengan pinjaman atau gali lubang tutup lubang. Jadi bayar hutang dengan hutang lagi. Inilah bunuh diri secara finansial. Jadi kalau Anda sudah berhutang itu otomatis Anda nggak mampu. Nanti pada saat membayar kok harus utang lagi, berarti kan Anda sebenarnya nggak mampu 2 kali. Hutang lagi nggak mampu 3 kali. Terus menerus, dan ini adalah bunuh diri secara keuangan. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya sudah mulai berhutang, ya bagaimana cara utangnya diputar untuk menghasilkan lebih. Kalau karyawan ya biasanya kerja sampingan. Nah, kerja sampingan, kerja lembur, dan lain sebagainya itu apa? Untuk menutupi hutang dulu.
Nanti kalau hutangnya udah lunas, nanti pikirannya itu akan jernih, pikirannya akan tenang, diendapkan, tenang, dan akan berpikir lebih jernih, lebih produktif. Nanti uangnya banyak, terkumpul, menunda kesenangan, agak prihatin, nanti bisa untuk investasi, dan investasi itu digunakan untuk kegiatan yang akan datang. Tuh. Yang keempat adalah selalu mengandalkan kredit perbankan apapun. Saya mengatakan kalau kredit itu menjadi semangat, kebalik. Justru kalau udah kredit sudah banyak, misalnya karyawan atau siapapun kerja itu udah nggak ada uang yang bisa diambil ke rumah, misalnya gajinya 5 juta sampai 10 juta, tapi yang digunakan untuk kredit sudah lebih dari 50%. Nanti kan keuangannya kan sedikit. Spiritnya untuk bekerja kan tidak banyak, spiritnya untuk berjuang di perusahaan kan tidak banyak, untuk menggali ide-ide kreatif kan nggak banyak, karena sudah merasa bahwa kerja seperti ini gajinya segini, katakanlah gaji 10 juta sudah digunakan untuk utang 6 juta, kan tinggal 4 juta. 4 juta itu kan dengan gaya hidup gaji 10 juta kan nggak cukup, atau 5 juta nanti utangnya udah 3 juta, 2 juta untuk hidup, dengan gaya hidup gaji 5 juta nggak akan cukup, kan seperti itu. Jadi jangan mengandalkan hutang, mendingan mengandalkan menabung, mengandalkan menahan kesenangan hari ini untuk kesenangan yang akan datang dengan cara menabung. Bisa dibuktikan, misalnya mau beli apa, mau beli motor, mau beli mobil, mau beli apapun, hitung antara kredit dengan cash, hitung berapa merit selisihnya. Kalau hal-hal itu mau dijual, nanti berapa kerugiannya, bisa dihitung dan bisa disaksikan dan bisa dibuktikan. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat, 5 adalah sering berjudi. Jadi berjudi itu bisa juga macam-macam lah, banyak macamnya, nggak dibandingnya. Jadi sering berjudi, sering beli macam-macam, sering misalnya beli atau misalnya trading dan sebagainya, yang tidak punya kemampuan untuk menganalisis teknikal, fundamental dan sebagainya, itu hilangkan. Lakukan hal-hal yang kita mampu. Kalau belum mampu, belajar dulu isi otaknya dengan baik, baru nanti action, belajar terus menerus, prosesnya dilakukan. Jangan sampai punya pikiran akan mendapatkan sesuatu dalam jangka dekat, jangan sampai, atau jarak dekat atau jangka pendek, jangan sampai. Karena sesuatu itu mesti berproses dan harus sabar menunggu untuk mendapatkan hasil. Yang keenam adalah ceroboh dalam setiap hal. Jadi ceroboh, misalnya diajak ini punya uang, diajak investasi ini yang nggak jelas, mau. Diajak beli ini, mau. Diajak apa, mau. Itu adalah ceroboh. Tidak pernah memikirkan hal-hal yang ini, kalau saya seperti ini, saya investasi seperti ini, nanti akibatnya apa? Resiko terbesarnya apa? Resiko yang akan saya tanggung apa? Resiko yang nanti akan muncul itu apa? Itu perlu dipelajari dulu, perlu diamati, dianalisis dulu. Bahasanya dianalisis. Biar apa? Biar dalam setiap hal itu tidak terjebak sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu, tapi kita ceroboh. Yang adalah salah milih tempat tinggal. Nah, kalau misalnya gajinya sedikit, ya tempat tinggal di tempat-tempat yang komunitasnya juga gak bergaji sedikit gitu ya. Kalau misalnya lupa, nanti kan akan mempengaruhi. Iya, kalau kita tahan, contoh gaji kita 5 juta, hidup di tempat, di perumahan mewah, mungkin kita ngontrak atau beli, memaksakan diri dengan orang-orang yang bergaji atau berpenghasilan lebih dari 100 juta, ada yang 50 juta dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang tertekan tiap hari, tertekan tiap saat. Beda dengan kita hidup di tempat-tempat yang agak mirip sama, tapi kerjanya kita jauh. Kalau berhubungan dengan banyak orang yang hebat, silahkan, bagus. Berhubungan dengan orang-orang hebat, penghasilannya tinggi, gajinya tinggi, bagus untuk memotivasi diri kita. Itulah ada 7 kesalahan atau 7 tanda bunuh diri secara finansial. Yang pertama, memutuskan untuk punya anak tapi belum keuangannya belum stabil. Yang kedua, bergantung dengan orang lain. Yang ketiga, bayar utang dengan pinjaman atau gali lubang tutup lubang. Selalu mengandalkan kredit ke perbankan, sering berjudi, ceroboh dalam setiap hal, dan yang adalah salah memilih tempat tinggal. Oke, semoga bermanfaat, semoga sukses. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan
notifikasi konten-konten Pak B yang bermanfaat. See you next time.